Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air jatuh di distrik Duma, Kabupaten Paniai. 6 penumpang dan 1 pilot selamat. Buruh kelompok bersenjata Polda Papua kerahkan 300 anggota BRIMOB ke Kabupaten Jayawijaya. Puluhan orang tua rela antre sejak dini hari untuk mendaftarkan anaknya di sekolah. Pemda Merauke mengirim 200 ekor sapi ke Kabupaten Timika untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di sana. Sebelumnya, pemerintah daerah Timika melarang sapi dari luar Papua masuk ke Timika karena khawatir penularan penyakit mulut dan kuku akibat stok sapi di Timika berkurang. 200 ekor sapi tersebut rencananya akan diberangkatkan akhir pekan ini ke Timika menggunakan KM Bambit. Namun karena cuaca buruk, kapal dilarang untuk berlayar. Rencananya hari ini tapi dikarenakan cuaca kurang memungkinkan untuk kami berlayar, jadi kemungkinan kami sambil melihat keadaan cuaca membaik baru bisa kami berangkat. Ini muat sapi berapa banyak, Kevin? Rencananya ada 200 ekor, Pak. Rencana ya. Yang ada sekarang sudah berapa ekor ini, Chef? Kalau yang pastinya saya belum tahu ini. Oh gitu. Sudah termuat tapi masih akan ada. Ya, ini dibawa kemana, Kevin? Timika, Pak. Timika ya. Berapa lama rencana perjalanan kalau ke Timika itu, Kev? Perjalanan kalau normal tanpa hambatan kita 2 hari sampai 2 hari. 2 hari gitu ya. Terus bawa sapi aja nih ada, Kev? Iya. Bawa sapi saja. Untuk tahun 2022 ini, untuk sapi kurban yang akan dikirim ke luar daerah Kabupaten Merauke, itu yang sudah terkirim sebanyak 48 ekor. Jadi saya rincikan, rencana sesuai permintaan dari Kabupaten Mapi ada 40 ekor, yang sudah terrealisasi dikirim ada 20 ekor. Kemudian ke Kabupaten Mimika permintaannya 220 ekor, yang sudah siap dikirim 205 ekor. Tetapi yang sudah naik di kapal ada 177 ekor, 28 ekor masih menunggu. Karena ini lagi cuacanya kurang bagus sehingga nanti digenapkan 205 baru diberangkatkan pada saat cuaca sudah bagus. Kemudian Yahukimo minta 10 ekor, kita sudah kirim juga 10 ekor. Asmat minta 19 ekor, kita kirim 13 ekor. Ke Biak minta 8 ekor, kita kirim 5 ekor. Jadi total semua yang sudah terkirim itu 48 ekor. Sementara ada 177 lagi stay di kapal. Itu untuk ternak sapi. Terus untuk hewan kurban untuk jenis ternak kambing, kemarin sampai dengan kemarin Kabupaten Mapi minta 7 ekor dan sudah terkirim 7 ekor. Permintaan sapi dari Timika mencapai 400 ekor, namun karena keterbatasan waktu, Dinas Peternakan baru bisa mengirim 200 ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke kembali menghimbau warga agar mewaspadai demam berdarah. Karena saat ini Merauke mulai memasuki musim kemarau. Biasanya saat pergantian musim, penyakit demam berdarah mulai merajalela. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita meminta masyarakat menerapkan 3M, yaitu membersihkan, menguras, dan mengubur. Di samping itu juga menjaga pola hidup sehat. Tentu saja pencegahan dengan yang gerakan 3M ya, yang mencuci, mengubur, menguras dan sebagainya itu ya, tambah dengan misalnya bubuk abate untuk membunuh jentik dan sebagainya, itu perlu dilakukan. Artinya bahwa tetap sanitasi kesehatan lingkungan menjadi perhatian, karena itu untuk pencegahan kan gitu. Tetapi untuk antisipasi penunjakan kasus misalnya ketika ada demam yang tidak diketahui penyebabnya, segera memeriksakan diri supaya bisa kita deteksi lebih awal apakah ini DBD atau tidak, ya. Gitu. Ya, saya kira cuaca juga masih berubah ya gitu, karena kita tahunya ini sudah mulai musim kemarau, tetapi pada waktu tertentu seperti beberapa hari ini kan muncul hujan lagi gitu. Sehingga genangan-genangan air itu kan tentu saja
memicu peningkatan populasi nyamuk termasuk Aedes sebagai vektor penular DPD. Dinas Kesehatan saat ini belum mencatat ada kasus yang mencolok, namun masyarakat diminta tetap waspada sebelum terlambat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Majelis Ulama Indonesia Wilayah Mimika mengadakan kajian ilmiah moderasi beragama. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pemberian anugerah berprestasi kepada 40 penghafal Al-Quran dan juga penyerahan teropong hilal. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Mimika Kamis kemarin dan diikuti pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid serta organisasi wanita Islam. Ketua MUI Timika Muhammad Amin mengatakan kajian ilmiah tentang moderasi beragama bertujuan agar umat lebih paham tentang moderasi beragama. Karena saat ini banyak muncul jemaah khilafah Islamiyah di Jawa dan Makassar, maka harapnya tidak ada lagi kelompok-kelompok keagamaan seperti ini di Indonesia. MUI juga memberikan anugerah prestasi kepada 40 anak yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Yang lama kita nunggu untuk kita gunakan, dan ini menjadi polemik setiap tahun di mana PHBI selalu minta pertimbangan ke MUI kapan satu Ramadan, dan yang paling menjadi soal ini kapan satu Syawalnya. Dan sering kita berikan masukan bahwa sebaiknya pemerintah Republik Indonesia bukan hanya pasang 2 teropong di Papua, karena saat ini teropong hilal ada di Merauke, Lampu 1, dan di Hautekam, Jayapura. Sementara ini sangat kurang. Mestinya di Papua ini kita pasang 10 alat pantau hilal, karena pertimbangan matahari tenggelam 2 jam di Papua, baru di Jakarta 2 jam berikutnya. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.